Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video yang akan menjelaskan mengenai data dan variabel pada biostatistik kesehatan. Selain itu, video ini juga akan saya gunakan sebagai bahan perkuliahan di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, perlu Anda pahami mengenai konsep berikut. Bahwa ilmu statistik itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Data yang bersifat kuantitatif atau bersifat angka secara kuantitas, di mana sebuah data itu akan menghasilkan sebuah informasi jika dikelola menggunakan statistik. Jadi ilmu statistik ini adalah mengolah data untuk menghasilkan sebuah informasi, itu konteksnya. Di mana sebuah informasi ini nanti digunakan untuk membuat sebuah keputusan, sehingga di mana keputusan ini jika dikelola dengan baik akan menghasilkan kualitas atau keuntungan. Ya, keuntungan di sini bisa dari sisi kesehatan, sosial ekonomi dan sebagainya. Ingat ya, konsep di sini bahwa sebuah data akan menghasilkan informasi jika dikelola menggunakan statistik. Nah, ini statistik ini yang akan kita pelajari. Namun, sebelum kita masuk ke dalam statistik ini, kita harus memahami dulu terkait data. Bahwa yang namanya data itu dia berada dalam variabel. Ya. Ingat, data itu adanya di variabel. Sedangkan variabel itu sendiri merupakan sebuah karakteristik yang melekat pada benda hidup maupun benda mati, apapun itu yang melekat. Ya, jadi variabel itu yang melekat pada benda hidup atau benda mati. Benda hidup itu misalnya seperti yang melekat pada manusia, misalnya ya, seperti tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, ras, suku. Ini adalah variabel ya, tinggi badan variabel, berat badan variabel, jenis kelamin variabel, ras variabel, suku juga variabel. Dan ini melekat pada manusia. Ya, jadi variabelnya adalah ini, yang saya kuning ini. Kalau benda mati misalnya, yang melekat pada sebuah universitas atau perguruan tinggi, variabelnya adalah jumlah dosen, jumlah mahasiswa, jumlah gedung, ya. Ini adalah variabel. Jadi, saya ulangi, variabel adalah karakteristik yang melekat pada sebuah hal, bisa benda hidup maupun benda mati. Variabel sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Sebetulnya ada banyak lagi variabel, ya. Ada variabel confounding, ada variabel intermediate. Namun untuk materi dasar ini Anda cukup mengetahui dua variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas ini adalah sebuah sebab ya, atau variabel yang mempengaruhi. Kalau untuk variabel terikat adalah variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya variabel bebas ini adalah variabel independen, ya, saya tulis independen. Setelah itu, kalau untuk variabel terikat itu biasanya variabel dependent. Jadi, ini variabel independen, kalau terikat biasanya variabel dependent.
Nah, contoh misalnya, ini sebab akibat. Lamanya belajar, ingat ya, lamanya belajar ini variabel yang mempengaruhi indeks prestasi semester. Ini adalah variabel terikatnya, karena ini yang dipengaruhi. Bebasnya lamanya belajar, karena dia yang mempengaruhi. Ya, sebab akibat. Nah, sekarang variabel itu berisi sebuah data. Ya, data. Ingat data tadi melekat pada variabel. Data itu terbagi menjadi dua. Saya ulangi, data ini ada di dalam sebuah variabel. Misalnya, indeks prestasi semester ini adalah variabel. Datanya apa? Datanya adalah kumpulan dari angka-angka indeks prestasi semester. Misalnya, indeks prestasinya 3,5, 3,6, seperti itu. Lamanya belajar, ini variabel. Datanya apa? Misal datanya adalah kumpulan atau informasi mengenai waktunya, misal 5 jam, 6 jam, 3 jam, seperti itu. Jadi data itu berada dalam sebuah variabel, di mana data itu terbagi menjadi dua. Ada variabel numerik, maaf, ada data numerik dan data kategorik. Data numerik ini khasnya adalah datanya berbentuk angka. Ya, kalau kategorik khasnya atau ciri-cirinya dia berbentuk kategori, ya, berbentuk kategori. Misalnya kayak jenis kelamin, kategorinya adalah laki-laki, perempuan. Datanya adalah laki perempuan, variabelnya adalah jenis kelamin. Kalau ini misalnya numerik ya, numerik ini misal variabelnya berat badan. Datanya adalah misalnya 30 kg, 40 kg, dan seterusnya. Begitu. Nah, untuk data numerik terbagi menjadi dua. Ada interval dan rasio. Sedangkan kategorik itu terbagi menjadi dua. Ada nominal dan ordinal. Ya, ini Anda harus pahami. Dan materi ini akan bermanfaat hingga Anda semester 8 nanti. Hingga Anda bekerja nanti. Karena data ini akan berdampak pada nanti statistik apa yang akan dipilih. Makanya ini konsep ini harus Anda perhatikan, konsep ini harus Anda ingat terus, Anda pahami. Ya, ingat Anda pahami. Ya. Contoh sekarang nominal. Nominal ini adalah variabel yang datanya terbagi menjadi kategori yang tidak memiliki tingkatan. Contoh, variabelnya jenis kelamin. Ya, datanya informasi mengenai apakah laki-laki, perempuan. Jadi kategori ya, laki-laki, perempuan. Variabelnya jenis kelamin. Laki-laki, perempuan tidak ada tingkatan, tidak ada mana yang baik, mana yang buruk. Sama semuanya, ya. Begitupun suku. Suku ini variabel, tapi datanya adalah informasi mengenai apakah dia orang Jawa, Bugis, Banjar. Tidak ada tingkatan mana yang bagus gitu. Kalau Anda mengatakan oh, suku ini paling bagus, Anda akan nanti di demo ya. Misalnya laki-laki yang paling bagus di demo nanti oleh perempuan gitu ya. Jadi tidak ada tingkatan. Itu nominal. Nah, kalau ordinal, variabel yang datanya terbagi menjadi kategori, ingat ya, kategori yang memiliki tingkatan. Contoh, tingkat pengetahuan. Pengetahuan itu variabel. Datanya adalah informasi mengenai apakah pengetahuannya itu baik, buruk, atau sedang, ya, atau kurang gitu. Jadi ada tingkatan. Berarti kalau secara tingkatan yang paling baik adalah pengetahuan yang baik. Turun ke bawah menjadi sedang, turun lagi menjadi buruk gitu ya. Contoh lagi, variabel kegemukan atau overweight. Kegemukan ini adalah variabelnya. Data informasinya adalah terbagi menjadi kegemukan dan tidak kegemukan. Mana yang baik? Yang baik adalah orang yang tidak kegemukan. Jadi ada tingkatan, itu ordinal. Nah, sekarang interval. Interval adalah variabel yang datanya berbentuk angka. Ingat angka.
ya. Dan angka tersebut memiliki nilai minus, di mana nilai minus itu masih ada bentuknya, ada wujudnya. Contoh, variabelnya suhu. Suhu itu memiliki minus 2, minus 3, minus 5, di mana semakin tinggi minusnya akan semakin dingin. Atau semakin rendah minusnya semakin dingin. Jadi 0 itu masih ada rasanya. Suhu 0 derajat. Oh, dingin. Minus 2, minus 3. Jadi masih ada rasanya, bentuknya, wujudnya. Itu kalau untuk interval. Kalau rasio, datanya berbentuk angka, di mana angka tersebut memiliki nilai 0 absolut. Artinya, 0 absolut ini nilai 0 ya memang 0, tidak ada bentuk wujudnya gitu. Contoh misalnya, variabelnya adalah berat badan, ya. Kalau datanya 0, berarti kan memang tidak ada orangnya. Contoh misalnya, frekuensi makan gorengan, ini variabelnya. Kalau Anda makan gorengan 0, berarti tidak ada yang Anda makan. Begitu. Contoh lagi misalnya, banyaknya variabelnya adalah banyaknya air. Ya, Anda beli bensin 0 liter, kan nggak ada bentuknya. Ya, kayak berat badan. Misalnya berat badan, ya 0 ya 0 gitu. Jadi tidak ada orang yang nggak ada bentuknya. Tidak mungkin berat badannya minus 2 itu tidak mungkin, tidak ada. Ya, jadi 0 absolut artinya 0 ya 0. Ya, artinya 0 yang memang tidak ada bentuk, wujud atau rasanya. Baik ya, itu terkait materi, data, dan variabel. Tugas Anda ini khusus ya, khusus buat mahasiswa saya yang menonton video ini adalah tulislah nama variabel menurut tabel di bawah ini. Tulis ya, minimal 10 variabel tiap jenisnya. Nanti akan saya berikan link upload di Schoology. Misalnya nominal, ini kan tidak ada tingkatan. Jenis kelamin, ya. Tadi ya, suku. Setelah itu apa lagi? Nanti Anda cari. Ordinal, misalnya pengetahuan. Setelah itu ada obesitas. Mungkin ada kegemukan, ya, atau gejala stres. Nah, ini adalah variabel-variabelnya. Interval, rasio, nanti silakan Anda lanjutkan. Begitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan Anda simpan video ini, Anda share ke rekan-rekan Anda di universitas lain atau rekan-rekan Anda yang lain. Baik, mungkin sekian video kali ini. Di video yang lain akan saya sampaikan pula beberapa materi mengenai kesehatan masyarakat, mengenai statistik gitu ya. Ingat, ini video hanya tidak ada 15 menit. Ini hanya sedikit ya. Ini adalah pemantik saja. Materi di video ini adalah pemantik, pengantar saja. Selebihnya silahkan Anda belajar mandiri, silahkan Anda baca buku, atau Anda ya dari sumber-sumber yang lain ya. Jika Anda masih belum begitu paham atau masih bingung, ketika pertemuan kelas kita diskusi lebih lanjut. Oke, sekian. Terima kasih untuk video ini.